Hari ini semangat semuanya? Semangat. Sehat? Sehat. Iya, hari ini kita akan belajar tentang literasi digital. Nah, sebelumnya masih bisa yang lagu jadi satu? Bisa. Coba bersama. 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Tertulis semua, ayo kawan-kawan, kita siap belajar. Siap? Siap. Iya, hari ini Bu Guru akan belajar tentang literasi digital, yaitu capaian pembelajaran memahami konsep dasar, manfaat dan dampak teknologi digital, memahami sistem komputer tingkat dasar, menerapkan pengamanan informasi pribadi dalam komunikasi daring, memanfaatkan internet dan memproduksi serta mendiseminasi konten digital dalam bentuk teks dan gambar. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat menerapkan cara mengamankan informasi pribadi saat berkomunikasi secara daring. Nah, sekarang bertanya, siapa yang mempunyai media sosial? Iya, siapa yang mempunyai media sosial Twitter? Iya, Safira apa ya? Yang mempunyai WhatsApp, apalagi Facebook, TikTok, banyak sekali. Terus YouTube, Instagram, ada 5 media sosial. Terus kalau Salman apa? WhatsApp, Facebook, TikTok, YouTube. Vicky apa ya? WhatsApp, YouTube, Facebook, sama Instagram. Oleh punya apa tidak? Apa? WhatsApp, Facebook, TikTok, sama YouTube. Kalau Airin punya apa tidak Airin? Apa? WhatsApp, TikTok, yang kelas apa? YouTube, Instagram, Facebook, banyak sekali. Rata-rata punya 5. Kalau Raffi punya tidak? Enggak punya? Punya apa tidak? Oh tidak. Terus kalau Alisa punya apa tidak? Apa? Di media sosial itu kan biasanya di situ suruh menyatukan nama ya, iya namanya, terus rumahnya, terus passwordnya. Nah itu boleh apa tidak kita berikan ke orang lain? Tidak. Iya, tidak boleh diberikan kepada orang lain. Ada apa saja ya yang tidak boleh kita berikan? Nama, iya nama lengkap, terus alamat rumah, apalagi ya? Nama sekolah, pinter, apalagi? No, iya, passwordnya, terus apa lagi? Nomor WA-nya, iya, terus apa lagi ya? Foto pribadi, iya, itu tidak boleh diberikan kepada orang lain. Iya, tidak boleh sembarangan. Apabila kita berikan kepada orang lain, akibatnya apa? Akibat kita memberikannya kepada orang lain jadi bagaimana? Iya, disalahgunakan. Betul, disalahgunakan. Kita bisa didatangi rumahnya. Terus apalagi selain itu? Apalagi ya? Bisa membahayakan diri sendiri. Iya, diri sendiri. Kita jadinya bermasalah. Namanya kita bisa digunakan oleh orang lain untuk apa Bu? Bisa untuk pinjaman, nah, atau datanya kita dipakai oleh orang lain untuk kejahatan. Nah, apabila alamat kita diberikan kepada orang lain, kita bisa
Halo, selamat datang di seri video pendidikan percakapan hidup. Kali ini kita akan membahas tentang berinternet dan media sosial yang aman. Yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Suatu hari, Anissa menerima permintaan pertemanan dari Amir. Amir kemudian mengirimkan pesan terima kasih. Amir dan Anissa mulai sering saling berkirim pesan. Pada pagi hari, malam hari, Amir mengatakan hal-hal yang indah sekali. Anissa tentunya terlihat bahagia. Amir kemudian mengirim pesan mengajak Anissa bertemu pulang sekolah. Amir meminta Anissa pergi sendiri dengan alasan ingin berdua saja dengan Anissa. Amir juga meminta Anissa merahasiakan hal ini. Dan kemudian Anissa akhirnya pergi naik motor di goceng Amir. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Bahaya apa saja yang bisa terjadi pada Anissa? Apa yang dilakukan oleh Anissa sangat berbahaya. Contoh beberapa kalimat Amir yang menandakan hal ini sangat berbahaya antara lain adalah Anissa bisa menjadi korban kekerasan seksual, penipuan, atau penculikan. Pada kasus tertentu, kamu bisa saja bertemu orang yang kamu kenal dari sosial media. Tapi tentunya tidak bertemu hanya berdua saja atau merahasiakan pertemuan ini. Tentu, internet dan media sosial mempunyai banyak manfaat positif seperti akses informasi dan menambah pertemanan yang positif dari berbagai daerah. Tetapi, internet juga mempunyai dampak negatif dan risiko seperti terjadinya kasus penipuan, kekerasan, dan penculikan. Hal negatif dan risiko ini bisa kita hindari. Berikut ini beberapa kiat berinternet dan media sosial secara aman. 1. Keamanan kata sandi. Pastikan pengaturan privasi di semua media sosial dan internet kamu aman dan tidak bisa diakses oleh umum. Minta bantuan orang lain jika kamu tak yakin terkait hal ini. Kedua, lingkar pertemanan. Jangan berteman di media sosial dengan orang yang sama sekali tidak kita kenal lingkaran pertemanannya. Berteman di media sosial bukan berarti kita langsung percaya, tetap waspada. 3. Pilih-pilih data yang diunggah dan dibagikan. Pikirkan baik-baik apa yang kamu pasang di media sosial. Kamu tidak bisa menjamin dan mengontrol apa yang dilakukan orang lain pada informasi dan gambar yang kamu kirimkan. Keempat, jangan pernah bertemu secara langsung dengan orang yang kamu kenal di online secara sendirian. Beritahu orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya. Kamu bisa saja sedang menjadi korban identitas palsu, penipuan, atau tindakan kejahatan lainnya. Untuk lebih memahami cara berinternet dan bermedia sosial secara aman, coba kamu dan teman-temanmu diskusikan kasus selanjutnya. Kamu bertugas mengeksplorasi resiko-resiko yang dapat terjadi pada situasi tersebut dan bagaimana cara menghindarinya atau menghadapinya untuk menjamin kita tetap aman. Sulaiman menggunakan WhatsApp setiap hari untuk tetap berhubungan dengan teman-teman dan anggota keluarganya. Suatu hari, ia mulai menerima pesan-pesan yang tidak jelas kebenarannya dan berita-berita tentang konspirasi. Menurut kamu, apa yang bisa dilakukan Sulaiman? Diskusikan kasus tersebut dengan teman kamu dan diskusikan dengan guru. Sebagai penutup, berikut ini kembali kami ingatkan cara berinternet dan bersosial media secara aman yang perlu selalu kamu ingat dan terapkan. Pertama, privasi dan kata sandi. Pastikan pengaturan privasi dan kata sandi di semua media sosial dan internet kamu aman agar tidak bisa diakses oleh umum. 2. Lingkaran pertemanan. Blok siapapun yang mengirim pesan-pesan yang tidak berkenan atau tidak sopan. Selalu cerita dan diskusikan apapun yang kamu alami di media sosial kepada orang dewasa, orang tua, atau guru. Jangan terlibat dan melakukan bully lewat internet atau media sosial. Ketiga, pilih-pilih data. Tidak semua yang kamu baca secara online adalah benar. Kamu bisa saja menjadi korban dari identitas palsu, penipuan, atau hoax. Pikirkan baik-baik apa yang kamu pasang di media sosial.
Kamu tidak bisa menjamin dan mengontrol apa yang dilakukan orang lain pada informasi dan gambar yang kamu kirimkan. Keempat, jangan pernah bertemu secara langsung dengan orang yang kamu kenal di online secara sendirian. Kelima, penting istirahat dari online dan melakukan hal-hal lain. Matikan notifikasi pada saat tidur sehingga kamu bisa beristirahat dengan tenang. Keenam, cari tahu lebih banyak tentang hal yang bisa kamu lakukan untuk melindungi diri dari hal-hal negatif di internet dan sosial media. Oh iya, hal lain yang bisa dilakukan untuk optimalisasi penggunaan media sosial adalah mengikuti akun informasi terpercaya seperti @YouReport Indonesia dan @UNICEF Indonesia yang bisa membantu kamu menyuarakan pendapat termasuk membagikan informasi aman di media sosial. Sampai jumpa. Nah, tadi video tentang bagaimana cara aman dalam bermedia sosial. Ya, cara aman bermedia sosial tadi kita harus mengamankan kata sandinya. Ya, kata sandinya tidak boleh sembarangan kita kasihkan kepada orang lain. Ya, tidak boleh sembarangan. Terus lagi lingkar pertemanan. Nah, apabila ada temannya kamu yang menurutmu itu berbahaya atau membuat kamu menjadi kurang baik, nah lebih baik tidak berteman. Pilih-pilih data. Nah, data-data yang kamu masukkan dalam media sosial itu tidak boleh data yang sebenarnya. Ya, tapi boleh menggunakan apa? Samaran. Ya. Terus tidak bertemu sendirian. Apabila dengan orang asing, orang yang tidak pernah kamu kenal, tidak pernah sebelumnya bertemu dengan kamu, hanya kamu kenal melalui media sosial, contohnya melalui WhatsApp, melalui Facebook, jangan bertemu sendirian, harus ditemani. Ya, dengan siapa? Orang tua. Ya, bisa dengan kakaknya. Istirahat online. Nah, istirahat online itu malam hari. Ya, diusahakan pada malam hari jangan bermain media sosial. Berarti harus siapakan media sosialnya? Dimatikan internetnya, dimatikan. Ya, datanya dimatikan, wifi-nya dimatikan. Terus proteksi diri, membatasi diri. Jangan mudah bergaul dengan orang asing, orang yang baru kamu kenal, orang yang belum pernah bertemu sebelumnya. Seperti itu. Nah, di sini nanti ada apa ini ya? Ini namanya apa? Apa ya? Jempol. Nah, ini tandanya aman. Nanti kalau aman, kamu ini yang kamu perlihatkan ke guru. Kalau tidak aman, yang ini. Iya, yang silang. Ya. Kalau aman yang ini, yang tanda jempol sip. Nah, kalau tidak aman berarti tanda silang. Paham? Paham. Nanti guru akan menanyakan sesuatu. Ini kasih tandanya silang atau jempol ya. Nah, menyebutkan nama lengkap ke orang lain berarti apa? Kalau menyebutkan nama lengkap ke orang lain, silang. Silang apa berarti? Iya, tidak aman. Tidak boleh berarti menyebutkan nama lengkap kita ke orang lain. Nah, misalnya Airin, namanya Airin Navara Dahlan, tidak boleh menyebutkan nama lengkapnya. Bisa dengan nama yang lain. Terus yang kedua, menjawab kamu sekolah di mana?
Kamu sekolah di mana? Boleh tidak kamu menjawab? Tidak. Berarti tandanya apa? Silang. Iya, memberi tanda silang. Pakai nama samaran saat main game. Boleh apa tidak? Boleh. Berarti aman. Iya, kalau aman tandanya apa? Iya, jempol. Sip. Yang keempat, kirim foto ke teman baru di internet. Teman baru yang belum pernah kamu kenal, belum pernah bertemu. Boleh apa tidak? Tidak. Berarti tandanya apa? Bagus. Yang kelima, tanya ke orang tua sebelum isi data di web. Boleh apa tidak? Boleh. Tanya dulu orang tuanya. Pak, Bu, boleh apa tidak? Tanya. Berarti tandanya apa? Jempol. Jempol apa maksudnya? Aman. Yaitu aman dan tidak aman. Nah, terus nanti Bu Guru akan membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik dibuat menjadi 2 kelompok saja. Itu ke sini Mbak, sampai sama Alisa ke sini, itu ke sana jadi 1. Nah, nanti hanya mengerjakan langsung menggerombol jadinya. Nah, langsung ke sini hadap-hadapan di situ. Dalam nama kelompok itu ada keterangannya ya. Nah, coba dibaca. Keterangannya dibaca. Nah, di situ memberikan kata sandi ke orang lain. Berarti garisnya kemana? Suruh menghubungkan garisnya. Memberikan kata sandi ke orang lain. Nah. Menghubungkan kata sandi ke orang lain. Ini langsung tugas kelompok berarti dikerjakan bersama-sama. Iya, coba dikerjakan bersama. Nah, lanjut yang kedua. Ya, pinter, bagus. Iya, bagus. Nah, lanjut yang satu lagi. Ayo. Iya. Ini kelompok 2 ya. Sana kelompok 1 ya. Iya, ditulis nama kelompoknya. Tulis kelompok 2. Iya. Tulis kelompok 2. Ya, diperhatikan, dikerjakan. Dilihat gambarnya. Gambar yang sesuai yang sebelah mana. Gambar yang sesuai diperhatikan. Yang kira-kira pas. Yang aman dan tidak aman. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Sebenarnya dilihat yang kurang pas yang mana. Yang sesuai. Antara sebelah kiri dan sebelah kanan mana. Kalau yang pertama gambar apa ini?
Gambar apa itu? Memberikan kata sandi ke orang asing. Boleh atau tidak? Tidak. Berarti apa? Informasi pribadi bisa disalahgunakan. Terus yang kedua apa itu bawahnya? mendapat data pribadi hanya untuk diri sendiri. Kalau menjaga data pribadi untuk diri sendiri apa jadinya? Data tetap aman. Namanya menjadi tetap aman. Iya. Terus yang ketiga apa itu? Mengunggah alamat rumah ke internet. Boleh apa tidak? Ya, apa jadinya? Bisa didatangi orang tak dikenal. Bisa didatangi orang tak dikenal. Orang yang kamu kenal, yang tidak kamu kenal nanti bisa datang. Sudah apa belum? Kelompok coba yang nomor 1 apa itu? Memberikan kata sandi ke orang asing. Kalau memberikan kata sandi ke orang lain jadi apa? Informasi pribadi bisa disalahgunakan. Kalau di bawahnya yang kedua? Menjaga data pribadi hanya untuk diri sendiri. Akibatnya apa? Data tetap aman. Tetap aman kalau data pribadi untuk diri sendiri, tidak untuk orang lain. Kalau yang bawah apa itu? Mengunggah alamat rumah ke internet. Jadinya apa? Bisa didatangi orang tak dikenal. Boleh alamat kita, alamat rumah kita diunggah di internet. Nanti didatangi orang kenal atau orang asing, orang yang belum pernah bertemu. Dia hanya melalui media sosial saja. Sudah selesai, kita presentasikan ke depan perwakilan dari kelompok 1. Airin coba, Airin dibacakan. Sini ke depan Airin, lainnya memperhatikan ya. Ya. Coba, ya, yang keras. Iya. Informasi pribadi bisa disalahgunakan. Iya. Dari sini memberikan kata sandi ke orang lain. Nah, lanjut. Menjaga data pribadi hanya untuk diri sendiri. Iya. Data tetap aman. Iya, lanjut. Mengunggah alamat rumah ke internet. Bisa didatangi orang tak dikenal. Iya, orang tak dikenal yaitu orang asing. Iya, ini ditempel di papan tulis. Nah, menggunakan minta tolong kelompoknya dibantu. Kelompok 1 maju ke depan. Iya. Nah, ada yang demonstrasi, ada yang menang. Ya. Ini dulu. Nah, langsung ke bawahnya. Ya. Ya. Langsung habis, langsung. Ya. Nah. Ya, cukup. Cukup. Ya, boleh tepuk tangan kelompok 1. Lanjut ke kelompok 2 Safira. Ya, bawa sini. Yang keras. Coba dipresentasikan. Iya, boleh. Tugas. Hubungkan pernyataan di kolom kiri dengan akibat di kolom kanan. Memberikan kata sandi ke orang asing. Informasi pribadi bisa disalahgunakan. Ya.
Menjaga data pribadi hanya untuk diri sendiri. Iya. Data tetap aman. Mengunggah alamat rumah ke internet. Bisa didatangi orang tak dikenal. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Temannya membantu untuk memasangkan di papan tulis. Ini enggak? Di bawahnya boleh, di atasnya boleh. Iya. Iya. Aja langsung lagi cari. Satu aja. Ini aja yang di sini, yang di sini. Masa di sini ada kamu bawa dikiranya. Yang di sini kamu menjelaskan. Ini kemana tadi? Yang keras ya. Iya, jangan membelakanginya. Iya, yuk coba. Informasi pribadi bisa disalahgunakan. Data pribadi hanya untuk diri sendiri. Data tetap aman. Mengunggah alamat rumah ke internet bisa didatangi orang yang tak dikenal. Iya, bagus. Untuk kelompok 1. Kelompok 2. Memberikan kata sandi ke orang asing. Jawabannya, informasi pribadi bisa disalahgunakan. 2. Menjaga data pribadi hanya untuk diri sendiri. Jawabannya, data tetap aman. Mengunggah alamat rumah ke internet. Jawabannya, bisa didatangi orang tak dikenal. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bawa sini. Yang keras. Coba dikonsentrasikan. Iya, boleh. 3. Hubungkan pernyataan di kolom kiri dengan akibat di kolom kanan. Memberikan kata sandi ke orang asing. Informasi pribadi bisa disalahgunakan. Iya. Menjaga data pribadi hanya untuk diri sendiri. Iya. Data tetap aman. Mengunggah alamat rumah ke internet. Bisa didatangi orang tak dikenal. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Temannya membantu untuk memasangkan di papan tulis. Ini enggak? Di bawahnya boleh, di atasnya boleh. Iya. Iya. Aja langsung lagi cari. Terima kasih. Untuk kelompok 2, kita ulangi lagi ya, yang tadi ya. Memberikan kata sandi ke orang lain. Jawabannya apa kalau memberikan kata sandi ke orang lain? Jawabannya apa tadi? Data. Memberikan kata sandi ke orang lain. Jawabannya informasi pribadi bisa disalahgunakan. Kalau menjaga data pribadi hanya untuk diri sendiri, jawabannya apa? Iya, data tetap aman. Kalau mengunggah alamat rumah ke internet, apa ya? Ya? Jawabannya bisa didatangi orang tak dikenal.
bagaimana cara bermedia sosial yang baik. Nah, cara bermedia sosial yang baik. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.